Krisdayanti. Pemirsa, Intens Investigasi membanggakan di tengah kesibukan keartisannya yang cukup padat, Krisdayanti kembali mengikuti kejuaraan Wushu tingkat nasional yang digelar di kampus Universitas Indonesia, Depok. Kejuaraan kali ini diikuti oleh puluhan sasana Wushu dari 19 provinsi dengan jumlah atlet yang bertanding mencapai 1.500 atlet lebih. Dan ia turun di kelas kipas veteran. Krisdayanti yang kini genap berusia 50 tahun tampil memukau hingga berhasil memperoleh medali emas. Lalu, seperti apa perasaan Krisdayanti bisa berhasil mendapatkan medali emas di pertandingan Wushu kipas yang digelar pada 17 Desember lalu? Benarkah meski menang, tapi ia tetap merasa sebagai pemula di dunia olahraga Wushu? Seperti apa juga cara Krisdayanti membagi waktu antara karir tarik suara dengan Wushu? Dan seperti apa juga bangganya Amora melihat maminya bertanding Wushu dan dapat medali emas? Dan bagaimana juga di pertandingan Wushu menggunakan tombak yang digelar tanggal 18 Desember kemarin, berhasil meraih emas juga atau gagal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai sebelumnya mendapatkan kejuaraan medali perak di Cina, kali ini Krisdayanti kembali mengikuti pertandingan Wushu skala nasional di Universitas Indonesia pada 17 Desember lalu. Krisdayanti pun bertanding melawan ribuan peserta dengan posisi dirinya berada di kelas veteran. Di pertandingan yang kali ini, ia menggunakan alat bantu kipas. Istri Raul Lemos ini menyebut bahwa dirinya mendapatkan medali emas yang merupakan medali keduanya usai sebelumnya memperoleh medali perak di kejuaraan Wushu di Cina. Meski begitu, sang diva tetap merasa termasuk pemula di bidang atlet Wushu. Meskipun sudah berprestasi dan sudah terjun selama beberapa tahun terakhir ini di olahraga Wushu, tepatnya sejak tahun 2021 lalu. Diakuinya juga dengan kemenangannya ini membuatnya terharu karena respon positif masyarakat kepadanya. Lalu juga karena sistem dari penyelenggara yang terus memupuk semangat buat berlatih dengan konsisten. Ya, ini kesempatan kedua saya tanding Wushu skala nasional dan saya berterima kasih sekali tentunya kepada Universitas Indonesia yang telah memberikan ruang untuk seluruh atlet yang hari ini hadir. Tidak disangka karena dari 19 provinsi ada yang hadir dengan peserta ribuan. Jadi malam hari ini first place untuk Zanzi Group A Female saya dapat emas dan ini medali saya kedua. Jadi ini luar biasa. Lebih dari pencapaian saya sebelumnya karena sebagai performer di bidang seni budaya saya sudah melakukan sekian lama, tapi sebagai atlet saya pemula. Saya terharu karena masyarakat begitu memberikan respon yang positif, lalu sistemnya sendiri gitu ya, dari penyelenggara, lalu dari sasana inti bayangan yang terus mendapuk kita, memupuk semangat kita di saat usia yang mungkin sudah tidak muda, tapi ada sebuah proses yang akan terus dijalani seorang atlet adalah ketika dia konsisten dengan latihan. Sebelumnya dikenal sebagai diva yang memiliki suara emas, kini Krisdayanti juga sudah menjadi seorang atlet dan hal ini tentunya tak mudah baginya mengingat kesibukan keartisannya yang padat. Tapi di satu sisi, ia juga harus membagi waktunya untuk terus berlatih Wushu. Untuk itu, ia pun menjelaskan perjuangannya membagi waktu antara latihan Wushu dan saat dirinya harus tampil bernyanyi.
Menurutnya, proses tersebut justru menantang dan membuat hidupnya lebih berwarna. Ditambah lagi, saat ini kedua anaknya, Amora dan Kellen, juga bisa ikut menemaninya saat berlatih ataupun bertanding. Sehingga semua itu menjadi penyemangat tersendiri bagi dirinya. Ya profesional aja, itu satu, karena anak-anak bisa ikut dimanapun ya. Alhamdulillah, biasanya anak-anak udah sibuk sendiri. Ini saya mau lapor kedua anak saya yang besar-besar biar semua. Ya namanya latihan ini capek, kadang habis pulang show malam, besok pagi jam 8 udah di lapangan lagi. Mungkin proses itu yang nggak pernah dibayangkan oleh orang lain, tapi that's challenging. Itu yang membuat hidup kita berwarna. Bisa memperoleh medali emas kali ini, tentunya penampilan Krisdayanti memang memukau, hingga bisa memperoleh nilai tertinggi di antara peserta lainnya. Gerakannya yang lincah, dipadukan dengan permainan kipasnya yang menawan, membuat juri memberikan nilai tertinggi sebesar 9,025 buat artis yang sudah berusia 50 tahun ini. Maka seperti inilah penampilan wushu Krisdayanti di hadapan para juri dan peserta. 8,765. Selanjutnya peserta ke-8, Krisdayanti. Kebahagiaan Krisdayanti bertambah karena Amora, sang anak hadir saat pertandingan. Sang anak menyempatkan diri usai sepulangnya dari sekolah. Dan betapa bangganya Amora kepada sang mami yang bisa tampil maksimal dan memperoleh medali emas. Meski usia maminya sudah tak muda lagi. Tapi support dan doa akan selalu diberikan Amora kepada mami tercinta. Pastinya senang banget bisa nunjukin mami untuk lihat mami wushu, dan aku pastinya I'm so proud of her. I'm going to mention this kayak a lot of times, dan aku sangat bangga sama mami karena mami bisa achieve her dreams juga, dan juga menjadi hal yang beda. Aku bisa support, itu hal yang beda, kayak dari nyanyi sampai jadi atlet, dan aku bisa support semuanya, jadi aku senang. Dari dulu awal COVID yang masih yang masih cari-cari kegiatan gara-gara bosen di rumah, kan carinya wushu ya. Jadi aku dari dulu di rumah lihat mami wushu dari start of her journey sampai sekarang udah tanding, itu keren banget. Jujur sih kalau misalnya habis wushu, mami biasanya langsung massage. Jadi kayak pasti aku kerasa wah mami bisa ya, udah kesakitan tapi tetap mau lanjut jadi wushu. Support mami, aku selalu ada untuk dia, aku selalu motivate her seperti mami motivate aku, jadi kita saling motivasi. Dan aku juga sering bilang ke mami kayak, oh you can do this mom, you can do this. Aku doain juga selalu. Selanjutnya, keesokan harinya Krisdayanti kembali mengikuti pertandingan wushu, namun kali ini dengan menggunakan tombak. Lalu, berhasilkah Krisdayanti kembali memperoleh medali emas seperti di hari sebelumnya? Atau malah gagal? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Perjuangan Krisdayanti belum berakhir karena keesokan harinya di tanggal 18 Desember ia kembali mengikuti pertandingan wushu skala nasional di Universitas Indonesia. Namun kali ini ia tak lagi menggunakan alat bantu kipas, tapi dengan tombak. Sebelum tampil, adik Yunisara ini masih sempat latihan di lokasi dan tampak Amora juga datang memberikan supportnya. Dan seperti inilah penampilan Krisdayanti di pertandingan wushu kemarin. Ini akhir 8,800. Akhir terakhir Krisdayanti. Atlet bersama Marta Yulinda. Dalam penampilan wushu kemarin yang menggunakan tombak, Krisdayanti mengaku kecewa karena hasilnya yang tak sesuai harapan. Dari yang sebelumnya bisa meraih emas dan kali ini harus puas dengan perunggu. Padahal 2 minggu terakhir ia sudah berlatih setiap hari selama 2 jam penuh. Rasa kecewa itu jelas terlihat, apalagi karena merasa belum bisa memberikan yang terbaik untuk pelatih dan sasananya. Ia merasa banyak kesalahan karena kurang tidur dan memiliki asam lambung. Karena itu, buatnya kurang fokus hingga banyak lakukan kesalahan dalam gerakan. Selain itu juga kurang enak badan dan sebelum ke tempat tanding, ia juga ada show nyanyi di tempat lain. Kecewa sekali karena yang mengecewakan coach juga dan juga sasana. Ya, menyelong event tapi mungkin hari ini karena kurang istirahatnya kurang, jadi agak kurang maksimal dan saya ada asam lambung hari ini, jadi ya sedikit banyak sih kesalahan tadi, jadi harus ditebus tentunya dengan latihan panjang lagi. Tadi saya karena memang kurang enak badan dan berasa banget badannya lagi kurang fit, jadi ya itulah karena kalau performance atlet kan single gitu kan ya, jadi mesti terlihat maksimal sekali ya. Tadi saya rasa kurang pemanasannya juga karena tadi siang ada nyanyi sebelum kesini. Selanjutnya, namun di tengah banyaknya cabang olahraga, apa yang membuat Krisdayanti memilih wushu? Benarkah? Karena olahraga satu ini memiliki kedisiplinan yang tinggi hingga bisa memicu semangat Krisdayanti untuk terus berlatih. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Krisdayanti, salah satu selebritas yang dikenal luas di Indonesia, tidak hanya dikenal karena bakatnya di dunia musik, tetapi juga karena keberaniannya untuk mengeksplorasi hal baru di luar dunia hiburan. Salah satu langkah terbesar yang dia ambil adalah memutuskan untuk berlatih wushu, sebuah cabang olahraga bela diri yang mengutamakan ketepatan gerakan dan kekuatan fisik. Adapun alasan memilih olahraga wushu diungkapnya karena olahraga ini memiliki nilai-nilai yang sangat ia hargai, seperti kedisiplinan, kepatuhan, konsistensi, dan semangat yang tinggi. Setiap gerakan dalam wushu memang tidak bisa asal-asalan, setiap detail harus diperhatikan dengan seksama. Ini sekaligus mengajarkan atlet untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga ketelitian dan kesabaran dalam setiap latihan.
Namun, di balik semua nilai positif yang dia temukan dalam wushu, Krisdayanti juga menekankan satu hal yang sangat penting. Untuk menjadi atlet yang tangguh, berarti siap untuk merasakan kekalahan. Dan ia juga bersyukur karena masih dapat izin dari keluarganya untuk terus bisa latihan mendalami wushu. Mungkin wushu bisa menjadi pilihan karena saya menemukan kedisiplinan, kepatuhan, konsistensi, dan semangat. Di olahraga saya hanya temukan 2. Proses pembelajaran untuk sukses, untuk menjadi atlet yang tangguh harus merasakan kalah. Dan memang di olahraga diajarkan untuk sportif, hanya ada kalah dan menang, nggak ada abu-abu. Di tengah waktu yang cukup padat akhir tahun, alhamdulillah masih dapat izin dari keluarga, suami terkhususnya untuk bisa terus latihan di usia yang nggak lagi muda. Tapi alhamdulillah setiap hari semakin banyak orang yang terinspirasi dengan berolahraga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen